Halo semua, kembali lagi di channel Blian Tutorial, sahabat YouTuber pemula. Ya teman-teman, seperti biasa kita upload videonya malam-malam. Nah ini pesan buat teman-teman yang baru nge-YouTube atau yang punya penonton aktif baru sedikit atau masih belum banyak. Teman-teman usahakan upload di jam-jam, jangan menghindari jam yang terlalu malam ya, karena kalau sudah malam itu target penontonnya sudah mulai berkurang. Jadi bedakan buat teman-teman yang sudah banyak mempunyai penonton aktif atau subscriber aktifnya banyak. Kalau upload terlalu malam itu memang berkurang, tapi penonton kan masih ada. Nah, seperti Blian Tutorial ini sebenarnya penonton kita belum banyak. Cuman saya karena terbentur dengan pekerjaan teman-teman. Jadi saya servis HP panggilan seluruh Bali ya, khusus iPhone. Itu saya kadang datangnya malam. Nah, malam-malamnya itulah saya membuat konten ya. Jadi saya buat konten itu saya baca dulu komentar, mana komentar-komentar yang cocok dijadikan konten atau yang belum kita bahas atau yang banyak ditanyakan itu akan saya jadikan konten. Nah, contohnya hari ini juga sama seperti itu. Saya mendapat pertanyaan ini dari 3 minggu, 2 minggu yang lalu, bahkan sampai tadi ya, mengenai copy paste chat GPT, dan itu belum saya kuasai sama sekali. Jadi saya belum berani menjawab sebenarnya. Cuman saya sempat tadi menanyakan kepada teman-teman saya yang mengenai software ya. Nah, jadi dulu teman-teman saya tamat SMA kan saya mengurus toko punyanya sepupu ya. Habis itu saya berhenti, saya jualan komputer termasuk software. Kalau zaman dulu kita menjual komputer dan software tentang software tentang flash HP ya. Jadi saya jualan komputer ke counter-counter dulu ya. Itu ngerakit sendiri bisa. Terus isi software bajakan ya. Akhirnya saya jual dengan paket yang lengkap. Nah itulah jadi teman-teman mungkin melihat ya, saya ini petani, tapi kenapa bisa di IT sedikit? Itu karena memang hobi saya di IT, tapi saya punya kebun, nggak mungkin saya dulu nggak rawat. Itulah makanya saya bisa di kebun, bisa di IT, bisa. Jadi saya sempat menjual komputer termasuk softwarenya ya dulu, jadi software bajakan. Tapi setelah saya pikir-pikir, menjual software bajakan itu kan berisiko ya. Saya berhenti. Dan itu karena juga banyak teman-teman kita yang kena masalah ya, menjual software bajakan, Windows bajakan atau software-software lain. Itu saya berhenti jadinya. Akhirnya saya jalan dijual beli HP sempat teman-teman. Nah, biar nggak panjang ya, jadi saya punya beberapa teman kenalan sedikit, intinya yang membahas tentang software. Mengenai saya tanyakan salah satunya mengenai ChatGPT ya, yang banyak dibahas. Kira-kira seperti ini tadi teman-teman. Nah, karena banyak yang bertanya, jadi perlu saya bahas sedikit ya, karena saya belum riset secara mendalam. Nanti juga saya akan melakukan riset. Dan saya baru menonton 1 atau 2 video saja yang membahas tentang copy paste chat GPT yang bisa ngasilin 200 juta atau 300 juta. Itu menurut saya itu teman-teman harus berpikir pakai logika saja dulu ya. Dan ini salah satu contoh pertanyaannya adalah ini seperti ini ya. Beli, maaf mau tanya di luar pembahasan, cuma banyak sekali tutorial yang membahas tentang chat GPT. Apakah tidak konten berulang? Apakah tidak kena konten berulang? Mungkin seperti itu maksudnya. Jika jawaban robot itu sama dan pertanyaan yang sama. Jadi menurut saya ini adalah chat GPT buat teman-teman ya. Itu adalah sebuah aplikasi atau AI atau robot software yang sangat cerdas. Teman-teman bisa bertanya apapun, itu bisa dijawab. Jadi kalau pertanyaannya agak berbeda sedikit, jawabannya juga akan agak berbeda. Kalau sama persis saya belum sempat intinya mempelajari ya. Tapi intinya banyak teman-teman kita terbantu. Jadi umpamanya membuat ide konten, sebutkan 7 makanan terenak, dia akan menjawab 7. Sebutkan 5 tempat terindah, dia akan pasti jawab dengan bagus, karena itu adalah robot yang sangat cerdas sekali. Tapi ingat teman-teman, secerdasnya robot tetap tidak punya hati ya. Itu adalah sebuah robot. Karena saya dulu jualan komputer, jualan software, yang namanya software pasti diprogram oleh manusia juga teman-teman. Tapi dia tetap bekerja sesuai perintah yang dilakukan oleh programmernya. Jadi seperti itu kira-kira ya. Dan ini yang jadi masalah adalah dengan copy paste di chat GPT, teman-teman akan dapat gaji 200 juta, 300 juta. Kelihatan sangat mudah sekali. Itu yang membuat saya, buat teman-teman ya, ini buat teman-teman yang sudah nge-YouTube sudah setengah jalan, supaya tidak ganti konten atau apa, itu tidak akan semudah itu teman-teman. Jadi semua ada proses ya. Memang saya belum terlalu paham dengan konten tersebut. Nanti saya akan pelajari. Cuman teman-teman sudah terlanjur membuat konten yang sebelumnya. Intinya teman-teman jangan terlalu mudah percaya seperti itu ya. Karena kenapa?
saya selalu suruh buat teman-teman, saya selalu menyampaikan kita wajib membuat konten sesuai skill, sesuai kemampuan, atau sesuai hobi, atau sesuai kerjaan. Jadi Anda akan mudah nanti membuat konten. Kalau konten tersebut Anda belum kuasai, Anda masih menanyakan hal ini ke sana kemari, Anda belum menguasainya, tentunya itu akan sulit. Yang kedua, konten dengan hal semudah itu pasti akan banyak nanti yang akan membuat konten sejenis itu. Itu saingan Anda akan tambah banyak lagi. Jadi jika ada konten seperti itu, teman-teman pastikan dulu ya. Jadi ada yang bertanya, beli apakah konten seperti itu hoax atau benar? Konten seperti itu memang contohnya ada satu orang, teman-teman, yang dikasih contoh. Nah, apakah si pembuat konten itu mereka buat seperti itu, mereka membuat kontennya? Kalau mereka cuma menunjukin sesuatu, itu belum tentu benar, teman-teman. Kenapa? Orang dia kan YouTuber udah besar, dia sendiri aja nggak bisa, terus Anda disuruh buat, apalagi Anda seperti itu. Ibarat seperti ini, teman-teman, Cristiano Ronaldo, pemain sepak bola, mendapatkan gaji 3 triliun per tahun, Pak. Anda kan bisa sepak bola, apakah Anda bisa menirunya? Nggak mungkin. Intinya seperti itu. Karena dilihat mudah, oh ini contohnya loh, Messi loh dapat 2 triliun satu tahun. Kita harus sepak bola, umpama seperti itu. Apakah Anda bisa? Nggak bakal bisa, karena yang dikasih contoh itu cuma satu. Jadi diperlihatkan mudah, dengan sepak bola kita menghasilkan 2 triliun per tahun. Nyatanya cuma 2 yang bisa, Cristiano Ronaldo sama Messi, umpama seperti itu. Nah, itulah tutorial seperti itu memang sangat mudah kelihatan, tapi teman-teman lakukan itu ya tentunya akan sulit ya. Jadi seperti pembahasan awal, teman-teman ya wajib buat konten sesuai dengan skill, dengan hobi, dengan kemampuan. Itu akan mempermudah Anda. Nah, kira-kira 2 minggu yang lalu juga ada yang bertanya, beli apakah konten tentang copy paste ChatGPT yang gajinya ratusan juta itu apakah benar? Saya bertanya ke beli karena biasanya beli menjawab sesuai fakta dan logika. Nah, waktu itu memang saya baru dengar-dengar saja ChatGPT ya. Memang secara pengertian saya tahu, tapi saya belum sempat praktek. Jadi saya jawab pertanyaan seperti itu ya. Jadi buat sekarang saya akan melakukan riset mungkin. Dan yang pasti teman-teman, saya berpesan, konten seperti itu teman-teman jangan sampai goyah ya. Teman-teman lanjutkan saja konten yang dibuat sebelumnya, karena membuat sesuatu yang belum kita kuasai itu akan sangat sulit. Dan dipastikan juga ya, si pembuat tutorial tersebut apakah mereka membuat konten semacam itu. Kalau mereka nggak buat, berarti ya nggak usah ditiru, intinya seperti itu. Karena mereka saja nggak bisa buat, terus Anda yang pemula disuruh buatkan, itu sesuatu yang tidak masuk akal. Dan yang terakhir ya, konten tersebut akan menciptakan Anda membuat konten campuran ya. Karena konten yang sebelumnya Anda buat sudah sesuai dengan hobi mungkin, atau game yang Anda buat sekarang Anda campur dengan konten seperti itu. Jadi inilah yang saya takutin ya. Karena buat pemula sebaiknya kita membuat konten itu satu tema. Yang menyebabkan konten-konten campur itu adalah ya konten-konten yang kelihatannya gampang seperti itu, tapi mereka tidak melakukan ya, yang membuat tutorial. Ya dari dulu memang ya itu saja teman-teman. Reupload Upin Ipin dapat 200 juta, reupload sepak bola 200 juta, reupload film 300 juta. Itu sebenarnya isi kontennya sama saja. Yang Anda sendiri nggak bakalan bisa. Orang mereka sendiri aja nggak bisa, Anda nggak mungkin bisa. Risikonya kena konten berulang itu sangat banyak sekali, karena akan mirip. Banyak menonton hal tersebut, banyak akan membuat konten sejenis. Itu yang bisa menyebabkan Anda bisa kena konten berulang atau kena konten yang digunakan ulang. Itu saya cuman pesan ya, kebetulan saya nanti akan riset secara mendalam, karena ini belum saya kuasai, jadi saya belum bisa memberikan pendapat 100%. Cuman pesan saya, ingat sekali lagi, seperti biasa, buat konten sesuai dengan skill, dengan hobi, dengan kemampuan Anda atau pekerjaan Anda akan mudah dan tidak tertekan. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.